Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita melanjutkan kembali materi PPKN. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah good governance. Latar belakang diterapkannya good governance itu ada dua faktor. Yang pertama, adanya tuntutan eksternal, artinya tuntutan dari luar, yaitu dari negara dan lembaga donor internasional yang mendorong negara anggotanya untuk menghormati prinsip ekonomi pasar dan demokrasi. Kemudian adanya tuntutan internal, yaitu terkait terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di suatu negara itu semakin meningkat. Nah, maka dari itu penerapan good governance harus diterapkan di semua negara. Ya. Terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, itu adalah suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi, hingga wewenang politik demi mengatur segala permasalahan sosial negara tersebut. Artinya di sini meliputi banyak aspek dalam mengelola suatu pemerintahan yang baik di suatu negara. Terkait hal itu, ada prinsip-prinsip dari good governance yang harus dijalankan. Yang pertama, adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan. Yang kedua, kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara stakeholder. Untuk apa? Untuk mencapai konsensus bersama. Artinya konsensus di sini adalah tercapainya kesepakatan bersama. Yang keempat, adanya akuntabilitas yang ditujukan untuk stakeholder yang dilayani. Artinya akuntabilitas di sini adalah segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kegiatan-kegiatan selalu didasarkan pada kerangka hukum, apalagi kalian ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jadi segala aktivitas, segala kegiatan harus selalu ada dasar hukumnya. Yang keenam, adanya transparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan, keterbukaan di sini ya. Yang ketujuh, terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup melalui berbagai macam cara yang adil. Dan terakhir, mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang demi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi yang ada. Kedelapan ini merupakan prinsip-prinsip dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian kita akan melihat ciri-ciri good governance itu apa saja sih. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Swasta di sini bisa kita sebut tadi stakeholder ya, pihak swasta sebagai stakeholdernya, terus kemudian ada pemerintah sebagai pemegang regulasi, pemegang kebijakan dan sebagainya, dan masyarakat selaku yang akan menerima dan merasakan dari kebijakan itu sendiri. Harus ada interaksi yang baik dari ketiga golongan ini, pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Yang kedua, proses penguatan diri sendiri, self enforcing process, artinya ada keinginan untuk didirikannya suatu pemerintahan, dimaksudkan supaya bisa mengendalikan, mengontrol segala permasalahan dan mengatasi segala permasalahan yang ada di suatu negara tersebut ya. Yang ketiga, ada keseimbangan kekuatan, balance of forces. Dan terakhir, ada interdependensi, artinya menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini merupakan ciri-ciri dari good governance. Terus kemudian implementasi tata kelola pemerintah yang baik itu seperti apa? Implementasi itu sendiri adalah penerapan. Yang pertama, harus mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik. Terwujudnya akuntabilitas publik. Ya tadi, segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. 3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai. Keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan. Dan terakhir, adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan. Ini merupakan implementasi atau penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Terkait dengan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, tidak bisa lepas dari penyelenggaraan suatu negara, karena yang nantinya akan mengontrol, akan mengendalikan, dan membuat kebijakan itu adalah pemerintah. Maka dari itu pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penyelenggara pemerintah negara. Yang termasuk ke dalam penyelenggara pemerintah negara itu nanti ada meliputi eksekutif yang dijalankan oleh presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Terus kemudian ada legislatif yang diwakilkan oleh MPR, DPR, DPD selaku pembuat undang-undang, dan ada yudikatif yang diwakilkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial selaku pemegang kekuasaan untuk mengadili. Ketiga kekuasaan ini merupakan penyelenggara pemerintah negara. Terakhir, penyelenggara yang bersih adalah penyelenggara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara, bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya. Ya, jadi harapannya penyelenggara pemerintah negara dari ketiga kekuasaan ini harus bersih dan bisa menaati asas-asas umum dari penyelenggara negara. Nah, sekarang kita akan melihat asas-asas apa saja sih dari penyelenggara negara itu sendiri. Asas-asas umum penyelenggaraan negara atau asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998. Jadi asas-asas ini dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998. Di antaranya yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum berguna untuk mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara. Jadi asas kepastian hukum ini yang nantinya berguna untuk mengutamakan landasan peraturan undang-undang,
kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara ini berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan, hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Ini berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluannya, serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak asasi mereka. Yang kelima, ada asas proporsionalitas. Artinya di sini untuk mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang keenam, ada asas profesionalitas. Asas profesionalitas ini berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya. Dan terakhir, ada asas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan, setiap kebijakan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ini merupakan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998. Terkait hal itu, kita akan melihat kewajiban dari penyelenggara negara. Yang pertama, penyelenggara negara wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatan. Yang kedua, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Yang ketiga, melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Keempat, tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan terakhir, melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Ini merupakan kewajiban penyelenggara negara yang harus dilakukan. Demikian materi terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dirasa dari materi yang saya berikan ada hal yang belum jelas atau membuat kalian masih bingung, silahkan bisa langsung ditanyakan dalam kolom komentar. Tetapi jika penjelasan terkait materi ini mudah dimengerti, silahkan bisa kalian berikan like pada video ini. Dan jangan lupa terkait dengan asas-asas penyelenggara negara yang tadi saya jelaskan, itu silahkan bisa kalian cari dan tambahkan di catatan buku kalian ya, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998. Cukup sekian materi dari saya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan selalu. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.